Salam sahabat terkasih dalam Tuhan. Kekuatan firman kita pagi hari ini adalah mengapa kita harus ke gereja. Kadang saya bertanya, kenapa orang Kristen harus pergi ke gereja? Jika kita tanyakan hal ini kepada pendeta, kita akan menemukan banyak sekali jawaban terhadap hal tersebut. Dan intinya selalu untuk memuliakan Tuhan. Dan yang paling egois mungkin adalah untuk mendapatkan berkat. Seakan-akan kalau kita tidak pergi ke gereja, kita tidak dapat berkat dari Tuhan. Malahan ada pandangan yang lebih jauh lagi. Kalau orang Kristen tidak ke gereja, itu artinya orang Kristen itu bukan orang Kristen yang baik. Tapi secara pribadi sahabat, saya selalu berpikir bukan hanya untuk memuliakan Tuhan saja kita ke gereja. Karena kalau itu saja, pernyataan itu sepertinya Tuhan membutuhkan manusia untuk memuliakan Dia. Sedangkan kita hanya ciptaannya saja. Apakah kita bisa membuat dampak sejauh itu kepada pencipta kita? Lebih-lebih kalau kita bicara mengenai berkat, saya rasa Tuhan tidak sejahat itu dan kayaknya Tuhan itu royal. Buktinya orang yang tidak ke gereja aja bisa kaya raya dan dapat menikmati bumi ini. Dan untuk baik atau tidak, kita bisa lihat buahnya dalam kehidupan orang Kristen sehari-hari, sahabat Kristus. Jadi, pagi ini sahabat terkasih, kita akan bahas mengapa kita harus ke gereja, sahabat terkasih dalam Tuhan. Hal penting pertama mengapa kita harus ke gereja adalah untuk berkumpul bersama, sahabat. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Melalui firman-Nya ini kita diingatkan untuk selalu datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dengan tujuan supaya kita dapat saling mengasihi dan menasihati. Karena seperti kita tahu, sering dalam hidup kita perlu mendapat masukan-masukan dari orang-orang di sekeliling kita dalam hal menghadapi dinamika hidup di bumi ini. Dan di mana lagi tempat yang terbaik kita bisa mendapat nasihat yang berlandaskan kasih dari orang lain tanpa ada udang di balik bakwan katanya, selain di gereja, sahabat terkasih dalam Tuhan. Hal kedua sahabat terkasih adalah untuk mendengarkan khotbah tentang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 4 ayat 12, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Khotbah yang disampaikan pendeta dalam ibadah sangatlah membantu kita untuk memahami firman-Nya yang terkandung dalam Alkitab, sahabat terkasih. Kita yang rajin baca Alkitab akan menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan memahami isi firman Tuhan dalam Alkitab. Sehingga mendengar khotbah di gereja sangat membantu kita mengerti lebih dalam lagi tentang firman yang kita baca dalam Alkitab dan menjaga agar kita tidak liar dalam menafsirkan firman tersebut, sahabat terkasih. Hal ketiga sahabat terkasih adalah untuk menguatkan iman kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Iman merupakan sesuatu yang paling penting dalam hidup orang Kristen, sahabat terkasih. Karena dalam Roma 5 ayat 1 juga tertulis, "Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus." Dan melalui ke gereja kita akan lebih dikuatkan iman kita, karena kita akan mendengarkan khotbah pendeta yang membawa firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian hidup yang disampaikan dengan bimbingan Roh Kudus, sahabat terkasih. Hal keempat yang terpenting mengapa kita harus ke gereja, sahabat terkasih, adalah untuk keluarga kita sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Firman 22 ayat 6, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Kepada rekan-rekan yang sudah berkeluarga, kepada sahabat terkasih yang sudah keluarga, pergi ke gereja bersama dengan anak-anak merupakan sesuatu yang vital. Karena kita membawa mereka untuk mengenal Tuhan sejak dini, dan untuk memperoleh pengajaran tentang moral serta nilai-nilai yang benar, yang tentunya dapat membantu mereka dalam menjalankan kehidupan mereka, sahabat terkasih. Anak-anak juga bisa mendapatkan komunitas yang baik untuk tempat mereka bergaul. Dan melalui ke gereja bersama-sama dengan keluarga,
tentunya akan sangat membantu kita sebagai keluarga untuk menghadapi dan menemukan solusi dalam melewati ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan sebuah keluarga, sahabat terkasih. Hal kelima, sahabat terkasih, adalah memuji Tuhan dengan nyanyian. Dalam Mazmur 95 ayat 6 berkata bahwa, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Di dalam dunia penelitian menemukan bahwa bernyanyi mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup serta memperkerat ikatan sosial. Dan sebuah studi oleh sekelompok ilmuwan dari Inggris dan Australia tahun 2007 yang lalu menunjukkan bahwa nyanyian paduan suara berdampak positif terhadap kualitas hidup, kesejahteraan, dan juga kesehatan. Riset yang melibatkan lebih dari 600 penyanyi paduan suara dari seantero Inggris tersebut memberikan akun empiris bagaimana mereka yang kesehatan psikologisnya relatif rendah memperoleh manfaat dari menyanyi paduan suara. Dan secara spesifik, 4 kelompok berikut memperoleh manfaat paling besar dari nyanyi paduan suara. Yang pertama adalah untuk mereka yang memiliki masalah kesehatan mental berkepanjangan. Yang kedua adalah mereka yang memiliki masalah signifikan dalam hubungan keluarga. Dan yang ketiga, mereka yang memiliki masalah kesehatan fisik. Dan yang keempat adalah mereka yang sedang berduka karena kematian seseorang, sahabat terkasih. Oleh sebab itu, sahabat terkasih dalam Tuhan, memuji Tuhan dengan nyanyian adalah sesuatu yang luar biasa, sahabat terkasih. Hal keenam, sahabat terkasih, adalah untuk berdoa bersama. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 5 ayat 16, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Jadi sahabat terkasih, berikut adalah beberapa manfaat dari doa bersama. Yang pertama adalah dengan berdoa bersama, kita dapat menaikkan lebih banyak doa secara kolektif. Setiap kita memiliki cara yang unik untuk berdoa, dan berdoa bersama-sama akan membawa suara yang baru akan kebutuhan yang didoakan itu. Yang kedua, berdoa bersama-sama memberi kita rasa memiliki yang mendalam. Ketika kita menjadi bagian dari sebuah kelompok, kita merasa menjadi bagian yang penting dari sebuah tujuan yang lebih besar. Dan yang ketiga, sahabat terkasih, berdoa bersama-sama meningkatkan suasana hati kita. Karena ketika kita pulang dari sebuah persekutuan doa, kita merasa sangat terhibur karena dalam persekutuan itu, kita tidak hanya memperhatikan orang lain, tapi juga merasakan kasih serta kepedulian dari mereka. Dan hal penting keempat, berdoa bersama-sama membuka hati kita terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dan mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita bisa menjadi jawaban bagi doa seorang, sahabat terkasih. Hal penting ketujuh, sahabat terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus datang ke rumah Tuhan adalah untuk berguna bagi orang lain. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 10, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya." Gereja atau rumah Tuhan merupakan sebuah wadah terbaik bagi orang Kristen untuk berfellowship. Dalam bahasa Indonesia, kata yang digunakan untuk menyatakan fellowship adalah persekutuan. Kata fellowship sebenarnya adalah frasa yang terbentuk dari dua kata dasar, yaitu fellow yang berarti teman dan ship yang berarti kapal atau wadah. Perpaduan dari kedua kata dasar inilah yang membentuk kata fellowship memiliki makna sebagai berikut, yaitu wadah dari orang-orang yang saling berteman. Jadi ketika kita berteman, kita dapat berguna bagi orang lain. Kita dapat saling menguatkan dan saling bahu-membahu mencari solusi yang sedang dihadapi oleh teman kita. Ataupun bersama-sama kita dapat menjadi sebuah kekuatan yang baik untuk menolong kelompok yang lebih besar, mengasihi sesama sebagaimana ajaran dalam Alkitab, sahabat terkasih. Hal ke-8 dan yang terakhir, mengapa kita harus datang ke rumah Tuhan, sahabat terkasih, adalah untuk mengikuti jejak Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 4 ayat 16, "Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab." Kata Kristen sendiri memiliki arti pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Murid-murid Yesus Kristus untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen ketika mereka berkumpul di Antioquia. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b berkata bahwa sebagai pengikut Yesus, kita harus belajar mengikuti kebiasaan dilakukan oleh Yesus. Dalam Alkitab jelas dapat kita baca bahwa Yesus rajin pergi ke tempat ibadah, sehingga sangat janggal kalau orang Kristen jarang atau tidak pernah ke gereja, sahabat terkasih.
Dari sini kita mengambil sebuah kesimpulan pribadi bahwa kebutuhan untuk pergi ke rumah Tuhan atau ke gereja lebih kepada kebutuhan kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, sahabat terkasih. Tuhan telah menciptakan kita dengan sempurnanya, dan ke gereja merupakan sebuah wadah untuk memulihkan, menyegarkan, dan meluruskan kita sebagai sebuah ciptaannya. Sebagaimana tertulis dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang lelah letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu," sahabat terkasih. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Sampai jumpa di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam perjalanan menuju kerajaan Allah. Amin, amin, amin.